Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu tengah-tengah kami. Kami datang ke sini, ke rumah-Mu, bukan untuk minta dihibur, tapi kami di sini untuk melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala pujian penyembahan telah kami naikkan. Biarlah menjadi satu dupa yang harum di hadapan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap daripada kami Tuhan. Khususnya hamba-Mu. Beri kekuatan kepada hamba-Mu. Hanya yang daripada Tuhan, hamba bisa bertahan, berdiri menyampaikan firman dengan otoritas kuasa urapan daripada Tuhan. I'm your servant Lord. Nothing else. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai pemberitaan firman-Mu dengan urapan dan tanda mujizat. Karena hamba-Mu tahu tanpa Tuhan, hamba-Mu tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. That's true Lord. Jamah juga jemaat-Mu, hati telinga rohani mereka. Supaya mereka menangkap pesan Tuhan. Bukan hanya sekedar kode yang mereka dengar. Tapi pesannya mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom, apa kabar? Ya, sebetulnya saya berencana untuk menyampaikan lanjutan khotbah Partnering with God. Tapi karena ini suasana masih rasanya merdeka, kita khotbah tentang merdeka dulu yuk. Ya, oke. Judul tema daripada siang hari ini, What is freedom? Apa itu kemerdekaan saudara? Ya, yang kita rayakan minggu kemarin. What is freedom? Apa itu kemerdekaan? Kita baca ayatnya sama-sama. Di dalam Yohanes Media. Yohanes 8 ayat 36. 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, perhatikan di sini. Ayat ini bukan hanya sekedar kamu merdeka. Ya Allah memerdekakan kamu, kamu merdeka. Tapi di sini ada kata benar-benar merdeka. Renungkan ini saudara. Benar-benar merdeka. Indeed artinya dalam bahasa aslinya itu yakin, asli, merdeka. Saya ambil perumpamaan beginilah saudara. Saudara, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, betul nggak saudara? Dan negara-negara lain ada yang juga sudah merdeka. Tapi saudara tahu bahwa ada negara-negara yang merdeka tapi merdekanya bersyarat. Ya. Yang contohnya negara Skotlandia, negara Wales, negara Irlandia, bahkan Australia. Ya. Nah, negara Wales, Irlandia, Skotlandia mereka masuk di dalam suatu unity dikatakan United Kingdom, UK. Kita kan taunya Inggris ya, Britain ya. Nah, tapi ternyata sebetulnya mereka itu namanya UK, United Kingdom. Negara-negara kerajaan kesatuan saudara. Di situ ada Skotlandia, ada Wales, ada Irlandia. Mereka independen secara negara, merdeka secara negara, tetapi mereka masih dikontrol oleh pemerintahan Inggris. Australia juga saudara, meskipun Australia itu sudah merdeka punya pemerintahan sendiri, tapi perhatikan pimpinan mereka tertinggi adalah raja, yaitu Raja Charles. Masih nempel ke Inggris saudara. Jadi merdeka mereka masih ada embel-embelnya. Nah di dalam kekristenan kita saudara, kita ini dikatakan kamu benar-benar merdeka artinya kita betul-betul benar-benar asli 100% merdeka. Gak pakai tapi-tapinya, gak pakai but misalnya kamu merdeka tapi enggak saudara. Benar-benar merdeka. Apa yang dimaksud dengan benar-benar merdeka ini saudara? Yang ini yang kalau saudara lihat di sini,
Nah, teks proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan ya kemerdekaan Indonesia hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, katakan pemindahan kekuasaan. Dan lain-lain diserahkan dengan sejarah yang seksama dan dalam tempo ini pakai istilah ejaan yang lama saudara. Maka nama saya juga Andre De Jafar saudara. Padahal nggak ada D-nya sebetulnya, tapi Andre De Jafar ya. Andre Jafar ya. Jadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Jadi saudara, kalau kita lihat teks proklamasi sebetulnya yang dimaksud dengan kemerdekaan Indonesia adalah peralihan kekuasaan yang tadinya dari pemerintahan Belanda ke Indonesia. Jadi mereka sebetulnya sudah selesai memimpin. Sekarang kepemimpinan itu dialihkan ke Indonesia. Indonesia merdeka. Tapi ternyata di merdeka itu ada suatu tugas yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya. Ya ini yang disebut dengan pemindahan kekuasaan. Nah kalau di dalam kekristenan kita, ketika Tuhan memerdekakan kita dan kita benar-benar merdeka, ini yang disebut dengan free will. Next slide, bantu media. Kehendak bebas, katakan kehendak bebas. Saudara, kita semua punya kehendak bebas di sini. Benar nggak? Saudara bisa datang ke sini jam 1 ibadah, saudara bisa pilih yang jam 7, saudara bisa bikin jam 10, saudara bisa juga nggak ke gereja. Benar nggak? Apa ada yang memaksakan saudara? Nggak ke gereja ditaruh pistol, kasih celurit, awas lo nggak gereja lo. Nggak kan ke saudara? Bahkan saudara bisa nonton di gereja di rumah pakai YouTube. Ya kan, pakai celana pendek, kaos kutang, makan gorengan, sambil duduk santai, ngeliat ibadah. Bisa nggak saudara? Bisa. Ada yang melarang? Tidak. Ini yang dimaksud dengan free will, kehendak bebas. Next slide. Kita diberikan kehendak bebas sama Tuhan karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Tuhan memberikan ini kehendak bebasmu, lakukanlah semaumu karena yang disebut dengan free will itulah kehendak indahnya dari kehendak bebas saudara. Indahnya dari free will ini saudara bebas melakukan apa saja. Termasuk benar, termasuk salah, next, termasuk abu-abu. Boleh nggak Pak ke night club? Boleh nggak Pak mabuk-mabuk? Nggak mabuk lah, setengah mabuk lah, minum tapi nggak mabuk. Ya. Batasannya di mana ya? Pokoknya ngomongnya masih lancar berarti belum mabuk gitu. Boleh nggak ngerokok? Di ayat Alkitab nggak ada. Ya. Bolehkah tato? Bolehkah ini itu? Terserah saudara. Itulah yang namanya kehendak bebas. The beauty of free will, indahnya daripada kehendak bebas itu. Benar-benar merdeka. Gak ada saudara kalau zaman dahulu kaki saya dirantai saudara. Kalau zaman dahulu sebelum zaman Yesus kaki dirantai saudara. Kalau imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus kaki dirantai. Sebab kalau dosa tiba-tiba saya harus diseret. Karena gak ada yang berani masuk ke ruang Maha Kudus. Sekarang saya bisa hidup di dalam dosa, berdiri di sini gak langsung disambar geledek saudara. Ya dalam nama Yesus, kalaupun terjadi jangan sampai. Tapi itu saudara, beauty indahnya daripada kehendak bebas. Free will. Tapi saya mau mengajarkan saudara sesuatu. Bahwa ternyata free will itu bicara tentang take responsibility with your freedom. Jadi yang dimaksud adalah kemerdekaan itu adalah mengambil tanggung jawab atas kemerdekaan yang kita berikan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti negara Belanda, ketika mereka memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah Indonesia, Belanda udah selesai, tanggung jawab kamu. Harus sediain presiden, wakil presiden, menteri, negara, wali kota, segala macam. Mereka mengatur pemerintahan sendiri. Belanda sudah selesai. Sama dengan kekristenan kita. Saudara lihat gambar di sini estafet saudara. Saudara tahu estafet kan? 100 meter kali 4, ada 4 pelari.
Anggap saudara pelari yang keempat. Dan teman saudara, ya saya minta ini Pak Pranada, anggap aja pelari ketiga. Dia berlari, lari Pak, slow motion aja. Ya, nah jangan lepas dulu. Dia memberikan ini, tongkat estafet ini kepada saya. Setelah saya ambil saudara, dia perlu lari lagi enggak? Enggak. Yang harus lari siapa? Ya saya, betul enggak? Enggak bisa dong saya begini, kasih Pak. Ya, lari terus Pak, lari. Lari terus. Iya, bagus, hebat. Boleh begitu saudara? Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Pranada. Dosen ST3B luar biasa saudara. Enggak bisa begitu saudara. Tanggung jawab sudah diberikan kepada kita. Ambil tanggung jawab kemerdekaan kita ini. Sebetulnya kemerdekaan itu adalah satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Oh ternyata bisa dari iPad ya. Thank you media. Baru tahu saya. Kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ingat saudara, sekali lagi, ini bukan suatu paksaan saudara, tapi ajakan. Betul enggak? Dikatakan, kamu dipanggil untuk merdeka, benar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Maka itu kenapa kita agak sedikit menentang pengajaran grace yang overdosis itu saudara. Semuanya grace. Ya itu kita bilang kamu memang merdeka, bebas, tapi jangan salah gunakan. Yang justru diarahkan untuk apa? Layanilah seorang yang lain oleh kasih. Merdeka, iya tapi aku memilih untuk melayani dengan kasih. Saudara, saya ingin mengambil suatu contoh cerita. Keputusan seorang hamba yang mereka, Keluaran pasal yang ke-21, 2-6. Kita baca saudara. Di sini dikatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7, apa yang terjadi? Ia diizinkan keluar sebagai seorang merdeka. Dengan tidak membayar tebusan apa-apa. 6 tahun saudara bekerja, tahun ke-7 merdeka, bebas. Dan saudara perlu tahu ya, zaman dahulu sama zaman sekarang agak beda saudara, istilah budak sama ini ya, sama hamba ya. Kalau budak itu saudara adalah anak laki-laki, budak-budak ini budak-budak. Saya waktu pertama lagi datang ke Batam kaget saya, saudara orang Jakarta soalnya kan, jadi ke rumah teman saya langsung dibilang, budak-budak ini makanlah budak-budak. Kurang ajar, siapa yang bilang budak-budak ya? Saya ini bukan budak. Nah, kemudian perhatikan di sini. Saya akan bacakan. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan untuk melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Oke, ini tentang penjelasannya apabila terjadi. Nah, perhatikan kemudian ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Wow. Terjadikah ini? Terjadi saudara. Kalau enggak Alkitab tidak akan menulis. Coba renungkan saudara. Alkitab menulis dengan jelas. Kalau ini ditulis di Alkitab berarti pasti terjadi atau pernah terjadi. Karena kita tahu saudara, undang-undang itu kadang-kadang dibuat untuk memayungi sesuatu yang mungkin gak ada, benar gak saudara? Ya, zaman dulu mau membunuh orang boleh, akhirnya dibuatlah hukum gak boleh bunuh orang. Sama seperti mungkin sudah pernah kejadian maka dibikin undang-undang. Nah Indonesia ini termasuk negara yang banyak undang-undangnya saudara. Banyak banget undang-undangnya. Ya kan? Saya ingat dulu dosen saya pernah bilang kalau dulu pakar seorang
orang pakar hukum saudara yang tahun 1920, tahun 30, tahun 40 gitu yang sudah meninggal gitu saudara. Kemudian dia bangun tahun 2024 melihat Indonesia sekarang begitu dikasih tahu berapa undang-undangnya ribuan langsung dia mati lagi saudara. Saking banyak. Nah, renungkan ini. Dia bukan main-main loh, dia sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuhanku. Kepada istriku, kepada anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Renungkan ini. Bisa ada ya? Kok bisa sampai sedemikian rupa hamba, budak yang jelas-jelas dipilih, itu pintu keluar, silakan keluar, kamu orang merdeka. No, aku cinta kepada Tuhanku. Dan kita tahu saudara, setelah itu apa yang dikatakan? Kita baca sama-sama 2-3, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk berapa lama? Berapa lama? Seumur hidupnya. Dia lebih memilih menjadi hamba daripada menjadi orang merdeka. Ada yang salah nggak di sini saudara? Kok mau? Dan kita semua tahu di sini jawabannya kenapa. Karena saya yakin tuannya saudara. Tuannya itu begitu mengasihi budaknya ini. Sampai budaknya merasa, wow Tuhanku sayang banget sama aku. Mungkin memang tuannya ini memperlakukan budaknya seperti memperlakukan anaknya sendiri. Bahkan mungkin lebih daripada anaknya sendiri. Anaknya mati di kayu salib demi budaknya yang harusnya mati. Karena dia mengasihi budak ini. Maka dia itu berkata, aku gak mau jadi orang merdeka. Lebih baik aku jadi hamba Tuanku ini. Dia begitu mengasihi aku dan aku sangat mengasihi dia. Biar aku memilih menjadi hamba seumur hidup daripada menjadi orang merdeka tanpa Tuhan. Saya yakin perlakuan tuannya ini begitu luar biasa. Mungkin dia dikasihi, diberikan fasilitas istrinya, diberikan gaji, diberikan fasilitas anak-anaknya disekolahin, dibeasiswain, dirawat, diperhatikan, dibangunin rumah, diberikan yang terbaik. Siapa yang gak mau saudara? Saya jujur, saya belum sanggup seperti itu. Pembantu saya aja tiap setahun sekali cuti pulang gak balik lagi saudara. Ini malah udah suruh pulang gak mau balik, gak mau pergi. There's something special tentang tuannya ini. Yang membuat hambanya, aku lebih baik jadi hamba. Daripada jadi orang merdeka tanpa Tuhan. Kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan gitu. Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan telah memerdekakan saudara. Saudara benar-benar merdeka. Tanggung jawab ada di saudara sekarang. Apa yang akan saudara lakukan dengan kemerdekaan itu? Untuk hidup semena-mena. Hidup sebebas-bebasnya. Aku merdeka kok. Betul saudara, silakan. Tetapi ternyata ada hamba-hamba dan saya yakin saudara orangnya yang memilih tidak Tuhan. Aku lebih baik jadi hamba daripada jadi orang merdeka tanpa Tuhan. Apakah saudara orangnya? Mau saudara melepaskan kemerdekaan saudara? Untuk menjadi hamba kembali? Menjadi hamba Allah? Jam segini enaknya tidur saudara. Baru makan, kenyang, darah turun ke bawah. Haleluya, nyembah Tuhan, yes Lord, yes. Tapi saudara berdiri duduk di sini untuk memilih mendengarkan firman Tuhan. Memerangi ngantuk saudara. Demi mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Itu seorang hamba yang memilih untuk menjadi hamba. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria memilih
untuk duduk di kaki Yesus. Dia bisa memilih untuk menemani kakaknya, membantu kakaknya masak. Tapi dia kemerdekaan yang dia milih, dia gunakan untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Dan Yesus berkata, ini yang terbaik. Dan tidak akan diambil daripadanya. Apa yang saudara lakukan dengan kemerdekaan saudara? Dan saya yakin saudara pasti bertanya, Tuhan kalau gitu untungnya apa jadi hamba Tuhan? Untungnya apa jadi hamba Allah? Ini saudara, kalau soal untung pasti saudara senang lah. Kita baca sama-sama, Yesaya 54, 12-7. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu itu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Batu delima itu bicara tentang rubi saudara. Batu manikam itu bicara tentang kristal. Yang ketiga bicara tentang apa? Batu permata. Rumahmu akan isinya rubi, isinya itu kristal, isinya itu batu permata. Artinya rumah saudara menjadi rumah yang diberkati. Belum yakin? Saya bacakan lagi. Rumahmu, tembokmu batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari kristal, dan tembokmu dari batu permata. Berarti rumahmu adalah rumah yang diberkati Tuhan. Ayat lanjutnya 13, 2, 3. Semua anak-anakmu menjadi murid Tuhan. Dan besarlah, katakan besarlah. Besarlah kesejahteraan mereka. Mereka menjadi anak-anak saudara, akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang makmur, anak-anak yang prosper. Besarlah kesejahteraan anak-anak saudara. Amin. Bukan hanya itu saudara, dikatakan berikutnya, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Mazmur 91, 1000 rebah, 10.000 rebah, bahkan panah api melewat, engkau hanya menonton saja, tidak akan datang kepadamu, karena Tuhan tidak akan mengizinkan itu mendekat kepada engkau dan rumahmu. Katakan amin. Apabila orang menyerbu itu, yang itu bukanlah daripadaku, siapapun yang menyerbu, kita baca sama-sama 2, 3. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ulangan pasal 28. Bersatu jalan mereka akan menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Amin. Ini saudara. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi dan mengembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Nah, ayat terakhir kita baca sama-sama 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian apa saudara? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Rumahmu diberkati, anakmu sejahtera, engkau akan dibela, engkau akan dilindungi. Setiap orang yang berbuat jahat tidak akan berhasil. Itu adalah bagian kita yang memilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan kebenaran mereka terima daripadaku. Saudara, kata bagian di sini bahasa aslinya heritage. Heritage itu apa? Warisan. Saudara, hamba tidak bisa dapat warisan. Benar nggak? Hamba tidak bisa dapat warisan. Hanya anak yang bisa dapat warisan. Berkat Abraham turunnya ke Ishak, bukan ke Eliezer. Tapi demi karena kita memilih untuk menjadi hambanya, menjadi hamba raja di atas segala raja, maka Tuhan akan memberikan perkenanannya. Sehingga meskipun kita hamba, kita berhak mendapat warisan anak. Katakan amin. Maka itu Yohanes dikatakan apa? Kita ini hamba tapi kita bisa berkata kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Meskipun kita hamba, tapi dia memperlakukan kita sebagai anak. Sehingga kita layak
dapat warisan. Warisan kita adalah rumah kita diberkati, anak-anak kita besarlah kesejahteraannya. Setiap orang yang berniat jahat tidak akan berhasil. Boleh mereka serang dengan segala bentuk serangan. Give it your best shot istilahnya. Iblis, give it your best shot. Serangan yang terbaik tidak akan berhasil. Setiap tuduhan kau buktikan itu salah. Kita benar. Ketika kita memilih menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Ini yang Tuhan singkapkan kepada saya baru-baru ini. Tentang raja di atas segala raja. Saudara tahu bahwa kita ingin menyenangkan raja-raja di bumi. Setuju nggak? Setuju. Ada ayatnya saudara. Ya kan? Tunduklah pada pemerintah, taatilah atasanmu. Ada raja-raja di bumi. Di mana kita harus tunduk sama dia. Apalagi atasan kita, bos kita. Siapa yang di sini ketemu bos malah nggak suka? Nggak mau ngapain bos tuh? Nggak, biarin aja. Kita justru ingin menyenangkan hati bos kita, benar nggak? Jujurlah saudara yang bekerja, yang masih bekerja. Saudara ingin menyenangkan bos saudara kan? Menyenangkan hati dia kan? Moga-moga naik gaji, moga-moga dapat promosi. Betul nggak saudara? Dan itu tidak salah. Betul, ada ayatnya kok, lakukan itu. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu hal yang lebih penting dari itu saudara. Saudara tahu, kita adalah memiliki raja, betul nggak? Dan raja kita itu adalah raja di atas segala raja. Jadi raja-raja di bumi ini ada satu lagi raja di atas segala raja. Kita fokus kepada raja di bumi, padahal yang terpenting adalah raja di atas segala raja. Kita berusaha menyenangkan hati raja di bumi, padahal yang terpenting adalah kita menyenangkan hati raja di atas segala raja. Tahu nggak kenapa? Tampilkan ayatnya, Amsal pasal yang ke-21. Baca sama-sama, 2, 3. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana dia? Hati raja di bumi. Kita banyak fokus ke hati raja di bumi. Padahal saudara, kalau kita ingin mendapatkan hati raja ini, yang perlu kita ambil adalah hati raja di atas segala raja. Saudara ingin mendapat perkenanan dari raja di bumi, dapatkan perkenanan dari raja di atas segala raja. Saudara ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari bos saudara, ambil hati raja di atas segala raja dahulu. Malah dia akan mengarahkan hati raja saudara, untuk saudara bisa mendapat perkenanan, saudara bisa mendapatkan promosi. Makanya saudara kalau lihat iklan, saya ingat banget iklan berapa bulan yang lalu ya. Yang dibilang gini, saudara belum dapat pekerjaan, datanglah ke Healing Worship. Datanglah ke dalam malam membangun mesbah. Saudara kedengarannya kayaknya kok enak banget ya. Kayak Tuhan tuh penyalur kerja, agen TKI Tuhan itu. Ya kan, oh lu datang, oke lu apa Andre, oke lu. Ya itu malaikat kasih dia. No. Yang dimaksud adalah kenapa dikatakan datang ke Healing Worship. Datang ke malam membangun. Karena ingin kita menyenangkan hati raja di atas segala raja saudara. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Raja di atas segala raja. Ketika hati raja di atas segala itu disenangkan, maka dia akan membuat hati raja-raja pemilik perusahaan di Batam ini tiba-tiba menelpon saudara untuk datang dan bekerja sama dia. Amin. Jangan terbalik. Fokuskan kepada raja di atas segala raja. Maka dia akan menggerakkan hati raja ini untuk memberkati kita. Saya akan bersaksi saudara. Seminggu sebelum
acara kita COB berarti tanggal 3, tanggal 4 itu saudara. Waktu itu awal Agustus ya. Waktu itu kita diminta, karena kan kita mau membuka sekolah anak kebutuhan khusus saudara. Ya, Start to Be akan membuka sekolah anak kebutuhan khusus, anak-anak otis saudara, bekerja sama dengan Miracle Jakarta. Dan waktu itu ada biaya franchise-nya yang harus dibayar. Waktu itu kita para panitia, para orang di dalam diminta, mau nggak menabur? Dan saya dengan istri pengen banget menabur saudara. Pengen banget. Tapi kita ini baru pulang liburan sekolah. Ya kan? Saudara tahu kan, liburan sekolah itu kan agak panjang, jadi kita liburan rame-rame saudara. 7 orang. Jadi saudara tahulah, begitu liburan enak saudara. Pas tagihan kartu kreditnya kan yang baru nggak enak. Seperti demi bendera Indonesia. Demikianlah itu yang saya rasakan begitu melihat tagihan kartu kredit saudara. Muka langsung merah putih. Wow, setelah itu pucat putih, merah putih. Putih, pucat, mau pingsan. Jadi waktu itu istri bilang, masa kita nggak nabur sih? Iya pengen juga ya, tapi gimana ya, ini lagi tagihan. Kemudian saya bilang, Tuhan saya ikut dong, pengen dong nabur. Pengen dong Tuhan nabur. Tiba-tiba besoknya saudara, mungkin tanggal 3 atau tanggal 4, saya lupa, tanggal 3 mungkin. Klien saya datang, telepon saya, Andre jemput saya dong di pelabuhan. Oke, saya jemput dia dan dia mau nginap. Saya bilang, saya cari hotel penuh semua saudara di Batam. Penuh, akhirnya saya cari sampai ke daerah Tanggoya, Tamrin semua nggak ada, apartemen pun penuh. Nah sampai suatu saat pas di Nagoya Tamrin itu saya ingat ada security bilang, Pak Bapak butuh, dia dengar saya ngomong kan butuh kamar, Pak Bapak butuh kamar ya, saya ada kenal orang gini. Nah intinya adalah orang itu akhirnya telepon saya, Pak saya ada apartemen, boleh tinggal. Oke, begitu dia tinggal saudara, sorenya dia turun ketemu saya, Andre saya mau beli apartemen di Batam. Mau beli? Iya saya mau beli. Semangat sekali saudara. Saya pun ikut semangat karena happy. Karena tahu kan kalau jadi agent gitu. Padahal saya bukan agen properti sih. Cuman happy aja. Oke, saya tanyalah sama orang yang yang punya apartemen. Cece ada apartemen yang dijual? Oh ada gini. Oh boleh lihat, langsung lihat saudara. Begitu lihat saudara nggak nyampe semenit, dia langsung balik, Andre keluar yuk. Dia dorong saya saudara, keluar yuk gini, keluar. Kenapa? Dia ngeliat setan kah atau apa gitu kan. Terus langsung dia bilang ke saya, I want, saya mau beli. Kayak orang kebelet saudara. Saya bilang, keren banget ini, saya bilang. Serius mau beli? Ya saya tanyalah negosiasi dan segala macam sudah. Cuman karena waktu itu hari Sabtu, saya ingat saudara, hari Sabtu. Jadi tidak bisa, cuman Senin dia akan kasih DP. Senin dia kasih DP dan saudara rencananya karena dia harus ambil cek dari luar negeri, jadi butuh waktu lama. Karena butuh waktu lama, ya sudahlah kita aktif ada acara COB ya saudara, saya kegiatan-kegiatan 9, 10, 11, nah hari Senin ya sudah cair, sudah bisa tanda tangan, dia datang, dia masih tinggal di Batam, so saya udah happy lah saudara. Wah setelah pelayanan, mulai sibuk demi kerajaan Tuhan. Inilah berkat saya gitu kan saudara, udah happy gitu kan. Hari Senin nggak tahu saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan saudara. Tiba-tiba dia marah-marah saudara. Andre, yuk kita tonton. Kok galak banget, kemarin happy banget. Pengen cepet beli, aku mau. Karena angkanya bagus 9 dan 8, udah gitu-gitu. Tiba-tiba kayak kesambet geledek saudara. Ini kenapa ini? Ayo kita tanda tangan. Tanda tangan. Sudah tanda tangan, cek sudah dikasih saudara. Kuncinya sudah dikasih. Sudah mau tanda tangan. Baca informasinya. Dia bilang, ini saudara ya yang agen properti biar tahu ya saudara, ini informasi tambahan, gak usah bayar saya. Traktir saya aja makan. Orang asing itu tidak boleh, sertifikatnya bukan HGB. Dan bukan juga hak milik, bukan hak guna bangunan. Tapi mereka adalah hak pakai karena orang asing. Dan tidak boleh di bawah 1 miliar. Nah informasi ini tidak diberitahukan kepada dia. Begitu dikasih tahu, gak harus 1 miliar. Harus, meskipun apartemennya di atas 1 miliar saudara. Tapi gak ada ini, terus gak bisa harus apa kayak begini-gini. Ngamuk dia saudara. Apa ini gini-gini, saya bilang kalau hak milik saya gak mau. Dilempar kuncinya saudara, prak ke meja.
Lemes saya langsung ambil ceknya lagi. Waduh, ambil cek, marah-marah dia saudara. Saya mau dokumen ini kirim ke notaris A, suruh dia pelajarin. Saya langsung, wah Tuhan kenapa? Kasihlah. Pulang dia ngedumel, marah-marah saudara. Saya bilang baru saya tinggalin beberapa hari begini, saya gimana tinggalin 1 bulan ya saya bilang. Langsung kayak, terus dia bilang, nanti kalau notaris A bilang go, gimana menurutmu? Ya kalau sudah gue tanda tangan, nggak bisa begitu, saya dimarah-marahin saudara. Lah kamu yang mau beli kok jadi saya dimarahin, nggak bisa begitu, marah saudara. Sampai di pelabuhan, dia buka pintu, dia tutup, dia main pergi. Biasanya saudara, setiap kali saya jemput dia, saya dapat ongkir. Nggak banyak saudara, kadang-kadang 100, kadang-kadang $200. Hari itu dia marah-marah saudara, dia banting itu dia pergi. Saya bingung sambil ngeliat dia jalan pergi. Salahku apa ya Tuhan? Baru pelayanan COB. Setelah itu saudara, saya pulang dan seperti biasa setiap malam saya berdoa di taman. Saya bilang Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari ini. Aku mengucap syukur untuk kegagalan hari ini. Mengucap syukur dalam segala hal, benar nggak? Meskipun mulut sama hati kadang-kadang agak sedikit. Tuhan aku mengucap syukur, tapi kenapa ya Tuhan? Tuhan aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan, tapi kenapa? Saya begitu saudara. Tuhan aku berterima kasih, aku tidak mengizinkan iblis mencuri sukacitaku. Aku tidak mengizinkan iblis menghalangi. Aku tetap mengucap syukur. Tapi setelah itu saya berpikir, Tuhan, aku menyembah raja di atas segala raja. Dia itu cuman raja. Aku yakin hati dia ada di tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tanggal 13 dia kirimkan screenshot. Dia mau pergi ke India dari KL ke Tiruchiparalli, saudara. Bukan Tiruchiparalli, Tiruchiparalli, ya gitu ngomongnya saudara. Kan mau ke India gitu loh, Tiruchiparalli gitu. Dia kasih lihat, saya mau ke sini 1 minggu. Nanti minggu depan kita diskusi lagi lah. Saya udah lemes saudara. Iya oke lah. Tiba-tiba tanggal 14 sore saudara. Dia WA, Andre aku mau ke Batam besok. Loh katanya mau ke Tiruchiparalli gitu kan. Tiruchiparalli gitu kan saudara. Kok tiba-tiba mau ke Batam? Ya sudah oke lah. Terus dokumennya gimana? Dokumennya udah selesai belum direvisi? Langsung saya kejar notaris, Pak sudah jadi? Sudah dapat. Saya bawalah ke legal team developernya yang jual apartemen ini. Ini gimana ya? Dia mau rubah ini, rubah ini, rubah ini, rubah ini. Oh nggak bisa, ditolak semua saudara, semua ditolak. Makin lemes lagi saya, ya sudahlah Tuhan. Ya sampai anak kecilnya ketawa. Ngetawain saya dia, nggak apa-apa. Tuhan mengampunimu dek. Ya kan? Saya sampai, aduh, wah ditolak semua. Ya sudahlah, saya pasrah. Saya udah tahu saya pasrah. Saya cuma bilang nggak bisa dirubah. Dia datang saudara, langsung ke tempat situ. Andre kita tanda tangan. Loh, tanda tangan? Loh kamu bukannya mau ke India 1 minggu? Enggak. Tahu nggak ternyata apa saudara? Visa India dia mati. Nggak bisa pergi. Oh, yaudah balik ke Batam lah. Hati raja ada di tangan. Hati raja di atas segala raja saudara. Andre tanda tangan, tanda tangan. Dia yang kejar saya sekarang. Dan mukanya happy. Saya bilang 180 derajat setelah diikat saudara. Makanya kadang-kadang berkat pun ada peperangannya saudara. Sudah kayak gitu, sudah. Saya datang, saya bilang dokumennya ditolak. Saya udah pasrah aja. Nggak apa-apa, pakai dokumen mereka sudahlah, nggak apa-apa pakai dokumen mereka, tanda tangan. Angkanya aja dinaikin sesuai peraturan itu aja. Oh ya bisa, itu bisa. Oh ya udah tanda tangan. Langsung tanda tangan saat itu saudara. Sebetulnya poin berikutnya adalah kita harus memberikan pertanggungjawaban atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi karena waktu, biar saudara baca sendiri di rumah. Roma 14. Saya hanya bacakan 1 ayatnya buat saudara. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Thank you Lord.
Engkau rela mati jadi hamba untuk supaya kami merdeka, menjadi orang yang merdeka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Apapun kita bisa lakukan saudara, kita merdeka. Tapi ingat, ambillah tanggung jawab atas kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Karena kita akan memberikan pertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti ketika kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Saudaraku, hamba di dalam Keluaran berkani berkata, aku cinta kepada Tuhanku. Aku tidak mau hidup menjadi orang merdeka. Aku mau menjadi hamba Allah. Beranikah kita berkata itu saudara? Sekali lagi, ini bukan paksaan. Ini adalah free will, kehendak bebasmu. Engkau bisa mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas saudara. Karena Dia telah benar-benar memerdekakan. Apakah kau mau meresponinya dengan berkata, Tuhan, aku lebih baik menjadi hamba Allah daripada menjadi orang merdeka tanpa Tuhan. Kalau saudara mau, saudara, dengan mata tertutup, angkat tangan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang berkata, Tuhan, aku tidak mau menjadi orang merdeka, tapi aku mau menjadi hamba Allah. Aku memilih untuk melepaskan kemerdekaanku, untuk taat dan tunduk di dalam kerajaan Allah, di bawah raja segala raja, untuk tunduk sebagai hamba-Mu Tuhan. Karena aku tahu ketika aku menjadi hamba-Mu Tuhan, Engkau memperlakukan aku sebagai anak, di mana kami bisa memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan bukan hanya itu Tuhan, aku tahu bahwa rumahku akan penuh dengan rubi, rumahku akan penuh dengan kristal, rumahku akan penuh dengan batu permata, rumahku akan dipenuhi oleh berkat yang daripada Tuhan. Aku tahu anak-anakku akan sejahtera Tuhan, karena aku memiliki raja, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan memperhatikan hidupku, yang akan memelihara hidupku, yang akan memelihara anak-anakku Tuhan. Makanya aku memilih untuk menjadi hamba dari raja di atas segala raja. Melepaskan kemerdekaanku dan berkata, Tuhan, aku cinta kepadamu. Aku tidak mau menjadi orang merdeka, tapi aku mau menjadi hamba-Mu. Sehingga ketika Tuhan akan membela hambanya, Tuhan akan membela saudara habis-habisan. Setiap orang yang berniat jahat akan digagalkan. Setiap tuduhan-tuduhan akan dipatahkan. Setiap pojokan apapun, serangan dalam bentuk apapun akan digagalkan. Karena yang membela kita, Yahweh, Jehovah, Allah yang Maha Kuasa, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi hamba yang berkenan di hati-Mu, yang hanya ingin merindukan untuk menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Meteraikan doa hamba-Mu, sempurnakan pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang turun melalui kasih Allah Bapa, pengorbanan anaknya Tuhan Yesus, persekutuan manis oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya itu datang kembali kedua, sampai Maranatha. Yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sambut berkat Tuhan dengan ucapan Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.